kata, yaitu kebijakan publik. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan publik atau policy term digunakan dalam kebijakan sehari-hari. Meskipun demikian, kata tersebut bisa digunakan untuk menginterpretasikan kegiatan yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah maupun masyarakat sendiri sering menggunakan kata kebijakan dengan peruntukan tujuan yang berbeda, seperti diperuntukkan untuk tujuan program keputusan, standar proposal, dan grounding. Sedangkan definisi publik merupakan terjemahan dari publik yang secara umum, terjemahan sebagai orang banyak atau umum, semua orang yang datang, serta diterjemahan juga sebagai rakyat dalam kamus Oxford. B. Aktor keterlibatan dalam kebijakan. Secara umum, aturan kebijakan publik dikategorikan menjadi 3 domain utama, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat atau civil society. Ketiga aktor ini saling berperan dalam proses penyusunan kebijakan publik. C. Perumusan kebijakan. Proses dari pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat sampai dengan daerah, untuk dapat menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya. Proses tahapan kebijakan yang baik menurut Charles O. Jones adalah: pertama, mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan dan menyusun dalam kelompok tertentu, mengidentifikasi semua alternatif kebijakan, beramal atau memprediksi akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan, memilih alternatif terbaik. D. Implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan dikenal dengan 2 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Secara sederhana, pendekatan top down dapat diartikan bahwa pendekatan tersebut dimulai dari atas, yaitu pemerintah, sedangkan pendekatan buatan apa yang ada dalam proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari bawah. Nugroho menyebutkan jika pada prinsipnya keefektifan implementasi kebijakan harus memenuhi 4 tepat, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target implementasi. 4. Apakah lingkungan implementasi sudah tepat? Ada 2 lingkungan yang paling menentukan, yaitu A. Lingkungan kebijakan, 2. B. Lingkungan eksternal kebijakan. Bab 2. Politik dan kebijakan. A. Kebijakan sebagai sistem politik. Robert Easton dalam bukunya mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya yang ada di sekitarnya. Kebijakan publik ini merupakan sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh instansi pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton sebagai otoritas dalam sistem politik. B. Lingkungan kebijakan. Definisi dari lingkungan kebijakan yang lebih spesifik dapat dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural, artinya dapat dipahami dalam tingkat kategori besar. Pertama, lingkungan umum di luar pemerintah dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam pemerintah dalam arti institusional seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan lain sebagainya. Ketiga, lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan. C. Kekuasaan dan kewenangan. Pertama, kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk saling mempengaruhi tingkah dan lakunya seseorang atau kelompok lainnya, sehingga tingkah lakunya tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari organisasi yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kedua, kewenangan. Apa yang disebut dengan kekuasaan formal? Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Bab 3. Masalah publik. A. Masyarakat sebagai publik. Dalam Webster Dictionary terdapat kata publik yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu public. Public ini secara etimologi berasal dari bahasa Latin publicus yang berarti for publicus, dan publicus berasal dari kata populus yang berarti people. Selanjutnya dijelaskan tentang definisi dari publik, yaitu mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat serta berhubungan dengan atau mempengaruhi suatu bangsa, negara atau komunitas. B. Masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Sukanto 1990 menyebutkan manusia disebut sebagai kelompok sosial jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota lainnya dalam kelompok tersebut. 3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok masyarakat tersebut sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. 4. Berstruktur, berkaitan dengan mempunyai pola perilaku. 5. Besar kecilnya jumlah anggota. 6. Derajat interaksi sosial. 7. Kepentingan dan wilayah.
8. Berlangsungnya suatu kepentingan. 9. Derajat organisasi. 10. Kesadaran akan jenis hubungan sosial dan tujuan yang sama. C. Masalah sosial memiliki 6 ciri yang dapat digunakan tolak ukur dalam membatasi tentang masalah sosial di masyarakat, yaitu: pertama, masalah sosial bersifat relatif, masalah sosial bersifat berhubungan, masalah sosial selalu kompleks, masalah sosial selalu berbeda dengan rentan kehidupan, masalah sosial dapat dikelompokkan, masalah sosial dapat berdampak normal dalam pelaksanaan nilai-nilai sosial. Bab 4. Konsep advokasi. Definisi advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu advokat atau advocateur, yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata advokasi mempunyai definisi sebagai to advocate, yang menjadi polisi dalam membela, melainkan dapat berarti mengemukakan atau memajukan, menciptakan, dan melakukan perubahan. Di unsur dalam advokasi: 1. Memiliki tujuan advokasi. 2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. 3. Mengidentifikasi sasaran advokasi. 4. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. 5. Membentuk koalisi. 6. Membuat prestasi yang persuasif. 7. Mengumpulkan dana untuk advokasi. 8. Mengevaluasi usaha advokasi. J. Prinsip advokasi. Dalam prinsip advokasi terdapat 5 bagian penting. Pertama, realistis, sistematis, taktis, strategis, dan berani. D. Jenis advokasi. Advokasi kasus, kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Advokasi kelas menunjukkan pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau kelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak warga dan menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. E. Kegiatan advokasi. Pertama, analisis. Kedua, strategis. 3, mobilisasi. 4, aksi. 5, evaluasi. 6, kesinambungan. Bab 5. Advokasi kebijakan. A. Aktor dalam advokasi kebijakan. Ada 3 jenis aktor dalam advokasi kebijakan yang semuanya saling berhubungan dan saling bersinergi dalam sebuah kegiatan aplikasi kebijakan, yaitu: yang pertama, akademisi. Kedua, komunitas. 3, pemerintah. B. Tujuan advokasi kebijakan. Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk menempatkan komitmen pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak konstitusi seseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. C. Langkah-langkah advokasi kebijakan. Advokasi merupakan proses dinamis sebab melibatkan seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Untuk melakukan advokasi, Sarman menawarkan 5 langkah penting yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Mengerti dan memahami keseluruhan isi kebijakan. 2. Mengetahui risiko dari setiap kebijakan dan siapa saja yang mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. 3. Mengerti dan memahami pelaku kebijakan yang akan mempengaruhi dan sifatnya akan menguntungkan maupun merugikan. 4. Mengetahui pelaku kebijakan. 5. Menentukan jaringan formal, legislatif, dan informal individu yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan. 6. Mencari tahu penyebab alasan kenapa pelaku kebijakan jaringan mendukung kebijakan yang dibuat. D. Media dalam advokasi kebijakan. Media mempunyai peran penting dalam melakukan tugas masyarakat. Kemudian adalah salah satu strategi untuk mengungkapkan satu masalah masyarakat. Bukan hanya media elektronik yang terkenal dan sah yang dapat dilakukan masyarakat. Penggunaan media dalam advokasi saat ini adalah pada generasi pertama, terjadi antara tahun 2000-an sampai tahun 2000 sampai 2003. Ditandai dengan munculnya beberapa website berita. Generasi kedua ditandai dengan tren media sosial yang terjadi saat ini. Bab 6. Riset kebijakan. A. Hakikat riset. Menurut Agroid, merupakan proses mengumpul, menganalisis, dan memahami data guna menambah informasi terhadap informasi yang sedang terjadi. Semara juga memaparkan bahwa riset merupakan sebuah kegiatan yang mengkaji ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu kesehatan, ilmu hukum, serta berbagai ilmu multidisiplin lainnya. B. Pentingnya riset kebijakan. Riset kebijakan bertujuan adalah mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan kebijakan publik. Dengan tujuan tersebut, maka riset memiliki ciri sebagai berikut. 1. Riset kebijakan sebagai bentuk jawaban atas segala permasalahan publik. 2. Hasil dari riset selalu dikaitkan dengan proses perumusan kebijakan. 3. Analisis tersebut dapat diterapkan atau tidak.
4. Mengutamakan hal-hal yang dapat dikomunikasikan dan dipahami. 5. Dapat diterapkan dan digunakan oleh policy maker. C. Model riset kebijakan. Guna memperoleh informasi akurat dalam rangka kebijakan publik, perlu adanya model penelitian yang relevan dalam membuat kebijakan publik. Asmara dalam True Law dan Luxerhiar dijelaskan sebagai berikut. 1. Kasus studi. 2. Eksperimen lapangan. 3. Analisis biaya. 4. Analisis sekunder. 5. Metode kualitatif. 6. Tinjauan penelitian. 7. Survei. D. Pelaksanaan prinsip kebijakan. Langkah dalam melakukan riset kebijakan. Yang pertama, perumusan latar belakang. Kedua, perumusan masalah. 3. Kajian teori. 4. Kerangka berpikir. 5. Analisis kebijakan. 6. Prosedur riset. 7. Pengembangan instrumen riset. 8. Pengumpulan dan analisis data. 9. Analisis kebijakan. 10. Perumusan kebijakan. 11. Rekomendasi kebijakan. 7. Naskah kebijakan. A. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan alternatif kebijakan yang paling baik di antara alternatif kebijakan lainnya. B. Faktor yang mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Menurut Islami, faktor komunikasi kebijakan adalah sebagai berikut. 1. Adanya desakan dari luar. 2. Adanya pengaruh dari kultur yang terdahulu. 3. Adanya pengaruh dari tingkah laku individu. 4. Adanya pengaruh dari organisasi eksternal. Dalam rekomendasi ini terdapat dua pendekatan utama untuk rekomendasi dalam analisis kebijakan publik, yaitu 1. Analisis biaya manfaat adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan total keuntungan dalam bentuk uang. 2. Analisis biaya efektif adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis untuk membandingkan dan memberikan anjuran kebijakan dengan kuantifikasi total biaya dan akibat biaya dapat diukur dengan uang, sementara efektivitas diukur dalam satuan barang, pelayanan, atau beberapa satuan nilai akibat lainnya. C. Naskah kebijakan merupakan dokumen tertulis dari hasil yang berfokus pada isu kebijakan spesifik atau tertentu yang menjanjikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan. Dalam naskah kebijakan harus memuat informasi sebagai berikut. 1. Fakta. Memuat data dan informasi yang dapat diuji kebenarannya secara objektif dan memiliki sifat murni dan bebas nilai. 2. Interpretasi. Merupakan penafsiran seseorang atas fakta tertentu. Interpretasi mungkin bersifat objektif, tapi informasi mengenai sumbernya harus jelas karena mungkin banyak unsur subjektif. 3. Opini adalah pendapat atau ekspresi seseorang atau suatu masalah. Opini sifatnya bebas dan merupakan sarana penting demokratisasi.